Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abdul Aziz, NIM F1B019083. Saya dari kelompok 13. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan simulasi untuk pengukuran energi satu fase. Di sini yang pertama yaitu untuk subjudul percobaannya, pengukuran energi satu fase. Yang kedua, pengertian dari sumber satu fase. Untuk pengertian dari energi listrik satu fase adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan dua kawat penghantar, di mana kawat pertama ini berfungsi untuk sebagai penghantar atau fase, dan kawat kedua berfungsi sebagai kawat netral. Di sini biasanya digunakan oleh listrik rumah tangga dengan tegangan 220 volt sampai 240 volt. Selanjutnya yaitu daya aktif. Daya aktif adalah daya yang dibutuhkan oleh beban dan memiliki satuan watt. Dan yang kedua yaitu daya reaktif. Untuk daya reaktif ini daya yang dibutuhkan untuk pembentukan medan magnet dan memiliki satuan volt ampere reaktif atau par. Selanjutnya yaitu daya semu. Daya yang dihasilkan dari perkalian tegangan dan arus, atau satuannya di sini volt ampere atau PA. Selanjutnya di sini pengertian dari alat ukur kWh meter satu fase secara umum. Alat ukur kWh meter satu fase ialah alat ukur yang bekerja dengan menggunakan metode induksi medan magnet, di mana medan magnet ini akan menggerakkan piringan yang terbuat dari aluminium. Biasanya listrik rumah tangga dapat diukur dengan satuan watt horse atau kilowatt horse. Poin yang keempat yaitu menjelaskan alat ukur amperemeter dan voltmeter disertai dengan cara menggunakannya. Alat ukur amperemeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik pada rangkaian tertutup. Dan cara menggunakan alat ukur amperemeter yaitu pasang alat ukur menjadi seri dengan beban yang sudah disediakan. Kemudian tentukan ring batasan ampere dengan cara memutar knob pada alat ukur. Setelah menentukan batas ukurnya, cermati jarum penunjuk yang ada pada skala pi dan juga A untuk mendapatkan hasil pengukuran. Selanjutnya untuk alat ukur voltmeter. Alat ukur voltmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik pada sebuah rangkaian listrik. Untuk cara menggunakan voltmeter yaitu dengan merangkai komponen yang memiliki potensial berbeda secara paralel. Kemudian sesuaikan rangkaian arus yang mana harus searah dengan pemasangan kutub-kutub voltmeter. Tapi sebelumnya di sini kita harus menentukan yang mana kutub positif dan kutub negatif. Tetapi biasanya kutub positif memiliki potensial yang lebih besar dibandingkan dengan kutub negatif. Baik, kita lanjutkan ke poin yang kelima, yaitu melakukan simulasi pada aplikasi MATLAB. Di sini ada 6 data hasil. Yang pertama 200, 110, 220, 130, 140, dan 150. Sedangkan untuk L-nya 400, 410, 120, 430, 140, dan 450. Di sini kita akan mencatat hasil dari IRMS-nya, PRMS-nya, daya aktif, faktor daya, daya reaktif, dan energi listrik yang dihasilkan. Di sini kita masukkan datanya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu 200 dan untuk L-nya itu 400. Dan untuk nominal voltage-nya 230 dan untuk nominal frekuensinya 50 Hz. Kita klik OK. Selanjutnya kita run simulasinya. Maka hasil dari IRMS-nya yaitu 1,909. Dan yang kedua yaitu hasil dari PRMS-nya yaitu 225,7. Dan untuk hasil daya aktifnya yaitu 192,7. Berikutnya untuk faktor dayanya hasilnya yaitu 0,4472. Berikutnya untuk daya reaktifnya 385,4. Dan yang terakhir yaitu energi listriknya menghasilkan 19,27. Setelah hasilnya dicatat semua, maka kita analisa gelombang, arus, dan tegangan. Di sini ada 2 gelombang. Untuk yang warna ungu adalah tegangan dan yang warna kuning adalah arus.
di mana dapat kita lihat pada gelombangnya di sini arus tertinggal terhadap tegangan sehingga bersifat lagging. Hal ini disebabkan karena beban yang bersifat induktansi. Selanjutnya kita masukkan data yang kedua, yaitu untuk R-nya atau bebannya di sini 210 dan untuk induktansinya di sini 410. Klik OK. Setelah itu kita run lagi. Di sini untuk hasil IRMS-nya yaitu 1,965 dan PRMS-nya yaitu 225,6. Untuk daya aktifnya 202 dan untuk faktor dayanya 0,4557. Selanjutnya untuk daya reaktifnya 394,6 dan yang terakhir energi listriknya yaitu 20,2. Selanjutnya setelah hasilnya sudah dicatat, kita menganalisa gelombang dari arus dan tegangan. Sama halnya dengan yang tadi, di sini arus tertinggal terhadap tegangan sehingga bersifat lagging. Hal ini dikarenakan bebannya itu bersifat induktif. Selanjutnya kita ke data yang ketiga, yaitu untuk bebannya 220 dan untuk induktansinya 420. Kita klik apply, kemudian OK. Setelah itu kita jalankan simulasinya. Di sini hasil dari IRMS-nya yaitu 2,022 dan PRMS-nya yaitu 225,5 dan untuk daya aktifnya yaitu 211,4 dan untuk faktor dayanya 0,4638. Berikutnya untuk daya reaktifnya 403,9 dan yang terakhir yaitu energi listriknya 21,14. Setelah semua data hasilnya dicatat, maka kita analisa gelombang arus dan tegangannya. Sama halnya lagi dengan yang tadi, di sini gelombangnya ini arusnya itu tertinggal terhadap tegangannya sehingga bersifat lagging. Hal ini disebabkan karena bebannya itu bersifat induktif. Kita lanjutkan ke data yang keempat. Untuk bebannya di sini 230 dan untuk induktansinya 430. Kita klik apply, kemudian OK. Selanjutnya kita run lagi. Di sini didapatkan untuk IRMS-nya yaitu 2,078 dan PRMS-nya yaitu 225,4. Untuk daya aktifnya 220,9 dan faktor dayanya 0,4715 dan berikutnya untuk daya reaktifnya 413,1 dan yang terakhir energi listriknya 22,09. Kemudian kita analisa lagi gelombang dari arus dan tegangannya. Di sini dapat kita lihat gelombangnya ini untuk yang berwarna ungu adalah tegangan dan yang warna kuning adalah arus. Di sini dapat kita lihat arus tertinggal terhadap tegangan sehingga bersifat lagging. Hal ini disebabkan karena bebannya itu bersifat induktansi. Kita lanjutkan ke data yang kelima. Di sini untuk bebannya 240 dan induktansinya yaitu 440. Kita klik apply, kemudian OK. Kita run lagi. Untuk hasil IRMS-nya di sini 2,135 dan PRMS-nya yaitu 225,3 dan untuk daya aktifnya 130,2. Berikutnya faktor dayanya yaitu 0,4786 dan daya reaktifnya 422,3. Selanjutnya yang terakhir yaitu energi listriknya yaitu 23,02. Berikutnya kita analisa gelombang arus dan tegangannya. Di sini dapat kita lihat arusnya itu tertinggal terhadap tegangan
sehingga bersifat lagging. Hal ini dikarenakan bebannya ini bersifat induktansi. Dan selanjutnya kita masukkan lagi data hasil yang terakhir, yaitu yang ke-6. Untuk bebannya 250 dan induktansinya 450. Kemudian klik apply, selanjutnya oke, kita run lagi. Hasil dari IRMS-nya yaitu 2,192 dan untuk PRMS-nya 225,2 dan untuk daya aktifnya 239,6 dan faktor dayanya 0,4855 dan untuk daya reaktifnya 431,5 dan yang terakhir energi listriknya yaitu 23,96. Selanjutnya kita analisa gelombang arus dan tegangannya. Di sini dapat kita lihat lagi bahwa gelombangnya itu sama dengan gelombang sebelum-sebelumnya, bahwa arusnya tertinggal terhadap tegangannya sehingga bersifat lagging atau tertinggal. Hal ini dikarenakan bebannya itu bersifat induktansi. Selanjutnya di sini poin yang terakhir yaitu poin ke-11. Jelaskan dari data-data tersebut hubungan antara beban terhadap daya aktif dan reaktif. Yang kedua, hubungan beban terhadap arus. Dan yang terakhir, hubungan beban terhadap Kospi. Di sini yang pertama, hubungan beban terhadap daya aktif dan daya reaktif. Di mana jika semakin besar beban yang digunakan, maka daya aktif yang dihasilkan akan semakin besar juga. Dapat kita lihat pada data hasil perhitungannya. Di sini saat bebannya 210, daya aktif yang dihasilkan 202 dan saat bebannya 210, daya aktif yang dihasilkan 211,4. Itu berarti semakin besar beban yang digunakan, maka hasil daya aktifnya akan semakin besar juga. Atau di sini bebannya itu berbanding lurus dengan daya aktifnya. Kemudian untuk daya reaktifnya juga sama halnya dengan daya aktif. Jika semakin besar beban yang digunakan, maka hasil dari daya reaktifnya juga akan semakin besar. Di sini pada data hasil yang kedua, saat bebannya 210, daya reaktif yang dihasilkan yaitu 394,6 dan saat bebannya 230, daya reaktif yang dihasilkan 403,9. Itu berarti semakin besar beban yang digunakan, maka hasil daya reaktifnya juga akan semakin besar. Selanjutnya untuk hubungan beban terhadap arus. Untuk hubungan beban terhadap arus, saat bebannya 210, arus yang dihasilkan yaitu 1,965 dan saat bebannya 220, hasil arusnya yaitu 2,022. Sama halnya juga dengan hubungan beban terhadap daya aktif dan reaktif. Hubungan beban terhadap arus ini juga berbanding lurus, di mana jika beban yang digunakan semakin besar, maka arus yang dihasilkan juga akan semakin besar. Selanjutnya hubungan beban terhadap Kospi atau faktor daya. Di sini saat bebannya 210, maka faktor daya yang dihasilkan yaitu 0,4557 dan saat bebannya 220, maka faktor daya yang dihasilkan yaitu 0,4638. Itu menandakan bahwa bebannya ini juga berbanding lurus dengan faktor daya, di mana jika beban yang digunakan semakin besar, maka faktor daya yang dihasilkan juga akan semakin besar. Itulah video untuk penjelasan simulasi pengukuran energi satu fase. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.